bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, agar kami dapat memuji Tuhan dan mendengar akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bersukacita untuk Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Happy Jaya. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Pagi ini Kak Wiwi akan bawa kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk belajar dari kebenaran firman. Supaya firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, yang kami lihat pada pagi hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan. Kali ini Kak Wiwi akan membawa adik-adik kita belajar dari cerita tentang nubuat kedatangan Juru Selamat. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar mengenai nubuat kedatangan Juru Selamat dari kitab Mazmur. Sekarang kita belajar tentang nubuat kedatangan Juru Selamat melalui kitab Nabi Yesaya. Sebelumnya, kakak mau tanya, kitab Yesaya di Alkitab terdapat di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, kitab Yesaya terdapat di Alkitab dalam Perjanjian Lama. Nabi Yesaya hidup sekitar 700 sebelum Tuhan Yesus lahir. Wah, jaraknya jauh sekali ya. Tapi melalui pelajaran yang lalu, kita percaya Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun janji atau nubuat Tuhan disampaikan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tapi Allah selalu menepatinya. Melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan nubuat kedatangan Juru Selamat yang akan lahir dan menderita karena dosa manusia. Yuk kita membaca dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Adik-adik, mungkin saat adik-adik belum lahir dan masih dalam kandungan mama, biasanya pada saat usia kandungan mama sudah cukup besar, misalnya 7 bulan, melalui dokter bisa dilihat kira-kira apa jenis kelamin bayi yang ada dalam kandungan mama, perempuan atau laki-laki. Alat yang dipakai itu namanya USG. Alat ini hanya bisa digunakan saat seorang bayi dalam kandungan ibu sudah besar, dan terkadang alat ini tidak selalu benar. Bisa saja terjadi kesalahan ketika USG nampaknya laki-laki, tetapi ketika lahir ternyata perempuan. Atau ketika USG perempuan, ternyata yang lahir laki-laki. Alat ini juga mempunyai kelemahan karena alat ini diciptakan oleh manusia. Tetapi kalau adik-adik perhatikan ayat Yesaya pasal 7 ayat 14 tadi, dikatakan ada seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wah, jelas sekali ya. Allah memberi pesan melalui Nabi Yesaya sampai detail disebutkan yang akan lahir itu seorang anak laki-laki. Kira-kira janji Allah meleset enggak? Sekitar 700 tahun setelah Allah menyampaikan pesan kepada Nabi Yesaya, maka Allah menggenapi atau menepati janjinya. Coba kita baca bersama-sama dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23, kami bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel,
yang berarti Allah menyertai kita. Ternyata apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 digenapi di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Juru selamat yang lahir itu adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dinamakan Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Perempuan muda itu adalah Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus saat sebelum menikah dengan Yusuf. Maria adalah perempuan muda seperti yang disebut di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dan disebut juga anak darah atau perawan dalam Matius pasal 1 ayat 23. Wow, sungguh luar biasa janji Tuhan, tidak meleset tapi sungguh digenapi. Tuhan Yesus adalah bayi laki-laki yang lahir dari anak darah Maria. Kalau adik-adik ingat pengakuan iman rasuli, ada kalimat yang berbunyi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Itulah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mempunyai banyak gelar atau sebutan. Yuk kita baca Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Adik-adik, melalui Nabi Yesaya, Allah tidak hanya menubuatkan mengenai kelahiran Tuhan Yesus, tetapi juga penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus untuk menanggung dosa kita semua. Kalau adik-adik membaca dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 1-12, adik-adik akan melihat bagaimana Nabi Yesaya menggambarkan penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Allah melalui Nabi Yesaya telah menyampaikan nubuat atau pesan mengenai Tuhan Yesus yang akan mengalami penderitaan. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menderita karena dosa atau kejahatan kita. Harusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus yang menggantikan kita dan menanggung hukuman itu. Betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Adik-adik, kita harus bangga mempunyai Allah yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Allah, walaupun melewati ratusan bahkan ribuan tahun, Allah pasti menepati perkataannya. Adik-adik juga harus bangga mempunyai Alkitab, karena Alkitab berisi kebenaran Allah. Apa yang kita bisa berikan atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita? Adik-adik harus selalu hidup di dalam Tuhan. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan membaca firman-Nya. Adik-adik, kita harus ingat bahwa kasih Tuhan yang begitu besar. Kakak mengajak adik-adik kita baca dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Itu sebagai ayat hafalan kita ya pada minggu pagi ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan. Kakak ajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami telah belajar dari kasih Tuhan tentang nubuatan Tuhan yang begitu sekian ratusan tahun yang telah Tuhan genapi melalui Tuhan Yesus yang telah lahir bagi dunia ini. Kedatangan Tuhan bukan hanya untuk sebagai seorang bayi,
tetapi Tuhan menggantikan posisi kami sebagai orang berdosa yang harus menanggung segala penderitaan akan dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap tekun di dalam Tuhan. Biarlah janji Tuhan senantiasa ada di dalam hati kami. Dan kami mau melakukannya, menceritakan tentang kebaikan dan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Buat Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sebagai seorang bayi yang mungil, tetapi menyelamatkan manusia sehingga kami beroleh keselamatan dan beroleh kehidupan yang kekal yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakaknya dapat dilakukan di dalam kehidupan adik-adik semuanya ya. Nah, selamat ulang tahun buat adik Bude Maatita dan juga adik Jessica Pangaribuan. Tuhan Yesus memberkati di dalam pendidikan, kekuatan, kesehatan. Tuhan Yesus tetap berikan. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyi kasih pasti lalu. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ayo adik-adik, kita tangan semuanya, tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus